Tetapi, sudah terlalu sering dunia Islam dianggap sebagai Timur Tengah, dan hanya itu. Tentu saja Islam bermula di Jazirah Arab dan menjadi kerajaan terbesar di wilayah itu, dari Sungai Nil hingga Sungai Okus. Tetapi dengan mengidentikannya hanya pada wilayah ini, beberapa kisah paling berharga pun berakhir. Di tempat-tempat terjauh yang terjangkau, Islamlah seperti di Sub-Sahara Afrika, Tiongkok, dan Asia Tenggara. Hubungan antar Islam di dunia dapat terlibat kompetisinya. Afrika Barat. Saat masuk ke Afrika Utara berperang, beberapa dekade setelah wafatnya Nabi, umatnya Islam dianut di daerah pantai, persis seperti Romawi dan Bizantium sebelumnya. Umat Muslim memilih berdiam di kota-kota sepanjang garis pantai Mediterania karena alasan praktis. Peradaban yang berkembang di kota-kota Afrika Utara seperti Kairouan, Tripoli, dan Tangier terdiri atas campuran pengaruh Arab dan Berber. Kota-kota tersebut tumbuh di bawah negara Islam dan berkait erat dengan peradaban Islam di timur Rusia. Dari pusat perkotaan di sepanjang pantai Mediterania, perlahan Islam mulai menyebar ke selatan melintasi Gunung Sahara. Akibatnya, sebagian besar kerajaan Afrika sebelum dan sudah kedatangan Islam sudah berkumpul di dekat sungai Niger, terutama dalam pedalaman yang menyediakan tanah pertanian subur. Perdagangan yang sama bukan hanya mengalirkan makanan ke Afrika Barat, melainkan juga membawa Islam. Perdagangan Muslim yang membuat jalur melintasi gurun mulai bermukim di Afrika Barat. Karena kelompok Muslim tersebut adalah pedagang, bukannya misionaris, Islam berkembang lambat di kalangan penduduk lokal. Orang Afrika Barat bisa masuk Islam sekaligus memegang kehidupan Islam akan banyak halus dan para peramal selama beberapa generasi. Tak seperti di Afrika Utara, tempat Islam juga tampil sebagai kekuatan politik. Islam di Afrika Barat lambat menyebar ke budaya lokal, menerima pemeluk Islam baru tanpa langsung menuntut mereka mengikuti seluruh keyakinan Islam. Kerajaan Islam pribumi pertama di Afrika Barat adalah Mali. Kerajaan ini didirikan pada 1500-an oleh tokoh mistis Sundiata Keita, penguasa setengah Islam bagi rakyat Merdeka, yang mendapat julukan Sang Raja Singa. Kabarnya ia diasingkan oleh seorang penguasa jahat. Detail cerita ini mungkin telah kabur setelah melewati beberapa generasi pencerita. Kabarnya ia diasingkan oleh seorang penguasa jahat, mengumpulkan dukungan dari rakyat Mandinka saat diasingkan, kemudian kembali untuk merebut tahtanya dan menggelar diri bahasa Mandinka untuk raja segala raja. Detail cerita ini mungkin telah kabur setelah melewati beberapa generasi pencerita. Tapi yang masih kerajaan yang didirikan Sundiata di Afrika Barat di wilayah dalam Delta Niger segera tumbuh menjadi kerajaan terkaya dan terkuat masa itu. Kemakmuran Mali paling terlihat dalam kekuasaan Langsung Musa yang memerintah dari 1311 sampai 1377. Setelah mengambil alih kekuasaan saat sebenarnya, bangsa sebelumnya beralih ke barat menyeberangi Atlantik untuk mencari daratan baru. Langsung Musa memimpin kerajaan yang mungkin menjadi salah satu kerajaan terkaya dan terkuat. Ketika Timur Tengah berurusan dengan serangan Mongol dan Indonesia menyusun menjadi Emirat Belanda, Mali tumbuh di sabana selatan Gurun Sahara sebagai identitas politik Muslim utama. Tetapi Mali masih jauh dari pandangan dunia Islam lain yang relatif tak menyadari keberadaan negara itu. Pada masa itu, berasal dari cerita perjalanan haji Masa Musa pada 1314 ke Mekah yang menjadi ajang pamer kekayaan dan kekuatan Mali pada dunia Islamnya. Rombongan Musa berangkat dari sabana Afrika Barat dengan lebih dari 60.000 pengiring. Raja ditemani 12.000 orang yang masing-masing berbusana jubah sutra mahal. Saat tiba di Mesir, yang saat itu dipimpin dinasti Mamluk, Mansa Musa meninggalkan kesan mendalam bagi pejabat lokal. Mereka mencatat bahwa sang raja sangat soleh, tak pernah lupa
tempat sholat dan menguasai Quran. Di Mesir, kabarnya Musa memberikan banyak emas kepada penduduk kota sehingga inflasi tak terduga mengancam ekonomi. Saat mengunjungi Mesir 10 tahun setelahnya, penggelana bernama Ibnu Battuta mencatat perekonomian lokal belum pulih akibat banjir logam mulia itu. Mungkin yang paling mengesankan dari perjalanan ke Mekah adalah saat kembalinya masa ke Bali. Karena Bali masih di tangan proses panjang islamisasi dan keyakinan penduduk pribumi masih bercampur dengan ortodoks Islam. Orang-orang Persia dan Andalusia datang kembali bersama Musa pada 1320-an untuk membentuk masyarakat Afrika dengan pengaruh nyata dari dunia Islam. Pusat keilmuan Bali adalah Timbuktu, sekitar 20 km di utara Sungai Negeri. Timbuktu terletak di perbatasan Gurun Sahara dan menjadi tempat perbelanjaan utama di sepanjang jalur perdagangan Trans-Sahara. Kota ini berada di bawah kekuasaan Bali saat pemerintahan Mansa Musa dan langsung merasakan manfaat dari kedatangan para ulama. Perpustakaan, masjid, dan universitas muncul di Timbuk sehingga memberikan karakter Islam yang mumpuni. Salah seorang yang dibawa ke Matli, arsitek Andalusia bernama Abu Ishaq, ditugaskan oleh raja untuk membangun istana, masjid, dan sekolah di seluruh Timbuktu untuk menyaingi pusat dunia Islam lain yang lebih tua. Musa juga menerima ulama dari Mali ke kota utara, baik Mali maupun kerajaan Songhai, yang menggantikan Mali pada akhir 1400-an memberikan tunjangan khusus bagi cendekiawan Islam. Biasanya mereka mendapatkan sebidang tanah dan piagam keistimewaan. Seiring mendatangkannya ulama dari dunia Arab dan pertumbuhan masyarakat intelektual asli Afrika di Timbuktu, Mali menjadi salah satu pusat pengetahuan Islam terkemuka di dunia saat itu. Ketika peradaban Islam di pusat-pusat tradisional sedang menurun, pantai Afrika Timur tak butuh waktu lama untuk mengenal Islam. Sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, sekelompok sahabatnya melarikan diri dari siksaan Mekah dan berdiam di Aksum, atau sekarang Ethiopia. Selama beberapa tahun di sana mereka diterima oleh kerajaan Kristen. Integrasinya juga berlangsung ke arah sebaliknya, dan Bilal, seorang sahabat Nabi yang bisa menyerukan azan di Madinah, adalah bekas budak dari Ethiopia. Hal ini tidak aneh mengingat Islam datang pada abad ke-7. Hubungan dengan antara panitia pantai Afrika Timur dan Jazirah Arab terjalin. Para pedagang dari Jazirah Arab, terutama wilayah Hadramaut di Yaman, mulai bermukim di kota-kota sepanjang pantai Afrika Timur pada abad-abad setelah Yaman masuk Islam. Afrika paling awal yang menyembunyikan kehadiran Islam di pantai Afrika Timur berasal dari akhir 700-an dan 800-an. Masjid yang dibangun pada abad ke-10 telah diekskavasi di sekitar 2.500 km di selatan tempat lahirnya Islam. Agama ini telah mengakar lebih jauh di sepanjang pantai Tanzania. Pola masuk Islam di sepanjang pantai ini termasuk unik. Wilayah Afrika Timur cukup panjang, sehingga terjadi pergerakan penduduk dalam jumlah besar. Tetapi cukup bisa dijangkau sejumlah besar pedagang yang rutin mengunjungi pantai tersebut, dan sebagian pindah secara permanen. Pedagang kaya yang berdiam di kota sepanjang pantai menikah dengan wanita setempat, berasimilasi dengan budaya lokal tetapi dengan tambahan nuansa Islam. Swahili, bahasa asli Bantu di Afrika Timur, menjadi bahasa pengganti di wilayah pantai saat perdagangan bepergian dari kota ke kota. Dengan cara yang sama, orang-orang Afrika di kota pelabuhan mengadopsi berbagai aspek budaya Persia dan Arab. Seperti yang terlihat di belah dunia lain yang mengadopsi Islam, kedatangan agama baru ini tidak meninggalkan budaya dan tradisi sebelumnya. Saat penduduk lokal memeluk Islam, negara perdagangan umat muslim berkembang di sepanjang pantai Swahili. Informasi yang paling dapat dipercaya datang dari Ibnu Battuta yang mengunjungi Afrika Barat pada abad ke-14. Ibnu Battuta menyatakan Sultan Mogadishu sekarang di Somalia bergantung kepada penasihat keagamaan dalam masalah sehari-hari kerajaannya. Di Kilwa dan Mombasa, ia menceritakan semangat keagamaan penduduknya dan mesin besar yang terpelihara di kota tersebut. Selain
kisah-kisah tentang karakter Islam di pantai Afrika Timur, perlu diketahui asimilasi Islam dalam kehidupan orang. Saat ini, Islam tidak dipandang sebagai agama luar yang dipaksakan kepada orang Afrika oleh imigran Arab dan Persia. Islam dianggap sebagai agama pribumi Afrika. Sebelum jelas, sahabat Nabi dan kehadiran penguasa Islam di Abbasiyah itu penting bagi penduduk lokal karena membangkitkan rasa identitas yang penuh Islam sekaligus Afrika. Ada pengaruh budaya luar, terutama dari Arab Selatan, Persia, dan India yang dibawa oleh para pedagang dari daerah tersebut. Tetapi mirip dengan bagian lain di dunia Islam, budaya yang dikembangkan berdasarkan karakter wilayah tersebut sebelum Islam dimodifikasi agar sesuai dengan hukum Islam, tetapi tak kehilangan pengaruh dari beragam masyarakat dan semuanya diikat dalam satu keyakinan yang sama. Budak Afrika dan Amerika. Islamisasi Afrika akhirnya membawa penyebaran Islam menyeberangi Samudra Atlantik di Amerika Utara dan Selatan. Begitu kolonisasi Eropa ke dunia baru dimulai dengan pelayaran Columbus menyeberangi Atlantik pada 1492. Rencana awal dengan memperbudak penduduk asli yang lain pada delta Bengal, sehingga penduduk asli berkurang akibat penyakit yang dibawa orang Eropa menjadi pada awal dekade 1900. Lingkaran setan ini menimbulkan kerusakan. Jumlah perkiraannya bervariasi, tetapi dari sehari 15 sampai 20 juta orang Afrika yang dibawa ke Amerika melalui perdagangan budak 3 sampai 2 juta Indonesia. Pengalaman mereka di Amerika menjadi salah satu penghinaan dan penundukan bagi kolonis Eropa. Biasanya tak ada hukum yang mengatur cara memperlakukan budak sehingga memiliki bebas memukul, mengasari, atau membunuh. Para budak umumnya bekerja di perkebunan, di Karibia, dan Amerika Selatan. Mereka cenderung tanpa perlindungan dan dipaksa bekerja adat. Penjambukan serta bentuk penyiksaan lain menjadi hukuman umum bagi budak yang tak mampu menemui harapan sang pemilik atau menentang perintah. Yang lebih mempermalukan, para budak biasanya bisa setel kain kasar, baju compang-camping, atau bahkan dipaksa bekerja dengan telanjang. Ketika semua budak menderita di tangan pemiliknya yang menolak menganggap mereka setara, budak muslim mengalami kesulitan tambahan. Berhenti bekerja untuk sholat 5 waktu hampir tak mungkin dan berangkat diri ke Mekah jelas-jelas tak masuk akal. Selain itu, tempat mempelajari Islam sangat sedikit. Beberapa budak yang telah menghafal Quran sebelum ditangkap mampu memperbaiki hafalan dan mengajarkan sebagian Quran kepada yang lainnya. Usaha untuk mengimpor Quran dari Eropa yang dibeli dengan uang dan kerja tambahan membantu memperlambat penurunan pengetahuan Islam. Tetapi ini bukan berarti pusat pembelajaran Islam yang besar di Afrika Barat. Akan tetapi, budak Afrika Muslim punya keuntungan yang tak diterima budak lain, berbeda dari rata-rata populasi budak di Amerika. Budak Muslim cenderung terdidik, bahkan dalam beberapa kasus lebih baik daripada pemiliknya. Dalam beberapa kejadian, tingkat pendidikan yang lebih tinggi memberikan kesempatan kepada budak Muslim untuk melakukan pekerjaan ringan seperti konstruksi dan manajemen perkebunan. Sebuah contoh menonjol terjadi di negara bagian Bahia, Brazil pada 1835. Pelama Muslim yang dibawa ke Brazil sebagai budak memanfaatkan pengetahuan dan posisi kepemimpinan di kalangan Muslim yang cukup besar untuk merencanakan pemberontakan melawan Belanda. Catatan yang ditulis dalam huruf Arab diedarkan di kalangan budak dengan definisi rencana dan tujuannya. Pemberontakan yang melibatkan 300 budak ini berakhir dengan kegagalan setelah tentara Brazil secara brutal memadamkannya. Tetapi peristiwa ini benar-benar menanamkan rasa takut di kalangan orang Brazil terhadap budak Muslim, sehingga banyak budak Muslim dikirimkan kembali ke Afrika dengan harapan bisa menghindarkan pemberontakan pada masa depan. Berabad-abad perbudakan memberikan konsekuensi kepada budak Muslim di Amerika. Sepanjang jazirah Islam, negara yang jauh dari jazirah Arab hampir selalu memiliki semacam hubungan intelektual atau ekonomi dengan tempat kelahiran dan kebebasan Islam. Akan tetapi bagi penduduk Muslim di Amerika sebelum zaman modern, tempat yang sangat jauh sebagai representasi intelektual dari dunia Islam pada akhirnya menyebabkan desintegrasi masyarakat Muslim. Setiap generasi
generasi penerus mewarisi semakin sedikit pengetahuan dan praktik Islam asli dibanding budak generasi pertama. Di Amerika Serikat pada pertengahan 1800-an, hampir tak ada muslim yang memahami Islam, dan pada 1900-an hanya sedikit budak generasi ketiga yang dapat mengenang nenek moyang mereka melakukan ritual asing yang berbeda dengan ritual Kristen yang dilakukan sebagai dasar masyarakat mereka. Akan tetapi, kenangan tentang Islam di kalangan keturunan budak bangkit kembali pada abad ke-20. The Nation of Islam, kelompok agama sinkretis yang memberikan ritual untuk memajukan masyarakat terutama menjalankan bekas anggota of Islam seperti Malcolm X dan pun laut terus terhapus dalam kehidupan Tiongkok. Setelah matinya Islam pada 600-an dan 700-an di wilayah pemerintahan di Spanyol dan India, berbagai budaya di luar batas-batas kerajaan Islam secara perlahan mengadopsi Islam dan akhirnya menjadi wilayah berpendudukan mayoritas Islam. Contohnya Afrika Timur dan Asia Tengah serta Asia Tenggara. Islam juga menyebar ke Tiongkok dalam waktu yang relatif sama, tetapi tak seperti wilayah lain. Tiongkok tak pernah sepenuhnya menerima Islam dan komunitas Muslim tetap menjadi minoritas. Asal mula Islam di Tiongkok dapat ditelusuri sejak masa Khalifah Utsman bin Affan. Dia mengirim sahabat yang masuk Islam sejak awal saat bin Abi Waqqas sebagai duta ke dinasti Tang sekitar 650 Masehi. Islam mampu mencapai timur jauh hanya beberapa dekade setelah Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam pada 600-an. Mereka didorong untuk menikah perempuan setempat dan menetap di sejumlah kota. Umumnya, mereka mendapatkan pekerjaan dan hidup sejahtera di tengah masyarakat Tiongkok. Pekerjaan pemerintah dan militer menjadi ceruk yang banyak diisi oleh umat Muslim. Meskipun umat Muslim berperan sebagai pejabat eselon atas, tapi ada penghalang antara Muslim Tiongkok dengan masyarakat pribumi. Agama Timur yang populer di sana, yaitu Buddha dan Konfusius, menghadirkan dunia yang terpisah dari Islam. Jika Muslim di wilayah Kristen di daerah barat dapat saling terhubung melalui kisah Ibu Musa dan Isa, tanda kemewahan semacam ini bagi Muslim. Dengan demikian, masyarakat Muslim cenderung terpisah dari masyarakat. Khusus berkembang sehingga mereka dapat terpisah dari orang-orang olehnya. Tetapi wilayah ini juga menjadi kota penghubung Islam yang menghubungkan Tiongkok dengan seluruh Islam di tanah dan Asia. Tetapi relasi ini berakhir saat penaklukan Mongol pada abad ke-13. Kekaisaran Mongol yang luas juga mencakup daerah Asia Tengah dan Asia beserta Tiongkok. Karena kesatuan politik yang menghubungkan dunia Islam dengan masyarakat Islam migrasi massa umat Muslim ke Tiongkok membuat jumlah pemeluk Islam di sana naik dengan pesat. Yang sama pentingnya adalah kebijakan Mongol untuk mengasimilasi Muslim dalam budaya Tiongkok. Selama periode kekuasaan Mongol dan kemudian dinasti Ming, Muslim Tiongkok benar-benar terasimilasi dalam budaya lokal. Mereka tak dianggap sebagai orang asing lagi, tetapi warga negara Tiongkok dengan identitas sendiri. Hui sangat sedia dengan grup etnis mayoritas. Tiongkok hanya berbeda sebagai identitas keagamaan. Setelah ini dianggap menjadi bagian masyarakat lokal sepenuhnya. Setelah akhirnya dianggap menjadi bagian masyarakat sepenuhnya setelah hidup di sana ratusan tahun dari generasi ke generasi Muslim pada masyarakat Muslim maupun berasosiasi dengan budaya setempat. Dengan tetap berusaha meneruskan tradisi mengambil pemerintahan kerajaan sebagai pejabat pemimpin militer. Mungkin Muslim Tiongkok yang paling terkenal hingga saat ini adalah Zheng Yi-Shengko pada tahun 1371 sampai 1433 yang menjadi salah satu pendiri terbesar. Dia seorang penghuni dari wilayah Yuan di selatan
Cheng Ho disukai pemerintahan Ming dan ditugas memimpin armada kapal harta karun. Dan memimpin ratusan kapal yang sebagian besar bisa sekaligus mengangkut ketiga kapal Columbus yang bertanggung jawab untuk berdalam ke tempat-tempat yang jauh dari pelayarannya mencapai puluhan negara di seluruh Asia, Timur Tengah dan Afrika. Tetapi mungkinkah ia pernah dinikahi oleh tetapi dianggap sebagai tokoh yang membantu penyembuhan Islam di Kepulauan Melayu. Akan tetapi Cheng Ho mampu menjadikan dirinya sebagai tokoh terhormat Islam. Orang Tionghoa non-Muslim menghormatinya sebagai salah satu penjelajah terbesar mereka. Cheng Ho adalah simbol bentuk Islam di Tionghoa asli, tapi juga Muslim sejati tanpa ada kontraksi di antara kedua identitas tersebut. India, setelah ekspedisi Muhammad bin Qasim ke lembah sungai Indus awal 700-an, Islam termasuk lebih jauh secara politik ke anak benua India. Sebuah tempat didirikan di Sindh, tetapi karena jauh dari ibu kota Islam di Damaskus, kemudian Baghdad, ekspedisi militer lebih lanjut terdapat dijalankan dan mungkin secara pindah tidak bisa dipertahankan. Kehadiran masa Turki di dunia Islam mendorong kekuatan Islam lebih jauh ke India. Terdapat catatan terkait tentang Mahmud dan Ghazni, Sultan Turki yang kali pertama memimpin ekspedisi militer ke pedalaman India. 17 tahun operasi militer ke India menjadi dasar kekuasaannya yang menghadirkan kemakmuran dan kekuasaan bagi dia dan kerajaannya, meskipun serbuan merugikan kekuatan dan penguasa lokal di India. Penyair dan legendaris Persia Firdaus yang menjadi berperan untuk menyatukan budaya Persia setelah kedatangan Islam dan Al-Biruni, Sulaiman, ahli geologi dan ahli fisika tinggal di sana. Perannya sebagai penyokong persediaan dianggap adalah sebuah yang berhias oleh sang politik bagaimanapun juga, Mahmud dan dinasti Ghaznavid yang didirikannya telah meletakkan dasar-dasar penaklukan Islam di India. Dinasti berikutnya Ghurid menyertakan Afghanistan dan mampu meluaskan batas-batas mereka lebih jauh ke India dengan merebut Delhi pada 1192. Ghurid mengandalkan tentara budak dari Turki asli sebagai anggota inti pasukannya, persis seperti dinasti Ayyubid di Islam. Kesultanan Delhi memerintah sebagian India sejak 1206 sampai kedatangan Mughal pada 1526. 5 dinasti budak terpisah, Khilji, Tughlaq, Sayyid, dan Mughal memerintah dari Delhi selama 3 abad kesultanan. Pertama, kesultanan dijalankan sebagai dinasti budak Turki, tidak seperti Mamluk di Mesir. Kekuasaan jarang ditentukan wilayah kepada anak. Malah pada saat sultan meninggal, seorang jenderal baru akan dipilih oleh tokoh-tokohnya. Selain itu, sebagian besar Sultan Delhi tidak mengirim gelar khalifah. Mereka menyadari otoritas tertinggi Abbasiyah sebagai pemimpin dunia Islam dan mengacu sebagai wakilnya. Bahkan setelah penghancuran Baghdad dan pengasingan Abbasiyah sebagai pemimpin wanita di Pura, Sultan Delhi saat itu mengirim utusan kepada khalifah untuk mendapatkan persetujuan, utusan kepada khalifah untuk mendapatkan persetujuan dan izin perintah di bawah otoritasnya. Meskipun dipisahkan oleh ribuan kilometer dari pegunungan tinggi yang ramai dengan kultus, Sultan Delhi berusaha menjaga India tetap terikat dengan dunia Islam. Dan Kesultanan Delhi yang terkenal karena penyebaran Islam di daerah kekuasaannya. Tentu saja Islam sudah hadir pada awal 600-an di India, saat pedagang Arab muncul di pelabuhan sepanjang pantai Samudra Hindia. Kesultanan Delhi menyediakan kesempatan tersebut. Golongan sufi menikmati dukungan kerajaan dan bisa bepergian ke seluruh India untuk berdakwah ke segala lapisan masyarakat. Ulama keliling yang kebanyakan datang langsung dari Arab dan Persia, mengajarkan penuh spiritual dan bentuk hubungan baru dengan Allah yang membantu mereka mendapatkan banyak pengikut selama perjalanan. Jumlah pastinya sulit untuk diketahui, tetapi melalui gabungan dakwah ulama keliling dan perdagangan Samudra Hindia yang membawanya perdagangan ke daerah Gujarat dan Bengali, Islam mampu mendapatkan kedudukan dalam masyarakat India hampir di seluruh anak benua.
Walaupun demikian, jumlah populasi Muslim tak pernah melampaui populasi Hindu. Asia Tenggara. Pengaruh perdagangan dan pendakwahan yang berpergian untuk mengajak penduduk setempat masuk Islam semakin kuat di wilayah timur di Kepulauan Melayu. Wilayah ini sudah lama menjadi perlintasan perdagangan yang menghubungkan pedagang dari India dan Tiongkok. Orang Tiongkok kurang mampu menyebarkan budaya ke pemerintahan mereka sendiri karena tradisi, birokrasi, dan kerajaan yang kaku. Sedangkan orang India lebih lurus. Sebelum perayaan milenium pertama, Buddha dan Hindu yang diekspor dari India telah berkuasa di Asia Tenggara. Kerajaan Buddha Sriwijaya di Pulau Sumatera dan Kerajaan Medang di Jawa merupakan sebagian dari sekian banyaknya kerajaan yang menyebarkan pengaruh India ke wilayah ini. Sekali lagi, perdagangan memainkan peran utama dalam penyebaran Islam di daratan yang jauh dari Gurun Arab tempat lahirnya Islam. Raja-raja lokal tertarik masuk Islam karena peluang ekonomi yang dihadirkan. Kesamaan agama dengan bahasa Arab sebagian pengantar bisa membantu perdagangan antara wilayah yang tak memiliki banyak kesamaan. Jika seorang raja di Asia Tenggara masuk Islam, ia juga bergabung dengan masyarakat ekonomi yang menguntungkan ini. Begitu para penguasa mulai masuk Islam sekitar 1100-an hingga kerajaan Mesir yang kuat muncul di pulau ini. Islam mulai menyebar di kalangan penduduk lokal. Kepulauan Melayu melalui penguasaan Muslim. Kisah-kisah tradisional wilayah ini menyatakan umum seorang raja lah yang pertama masuk Islam. Perbedaan utamanya, di Asia Tenggara pendakwah kebanyakan berasal dari pinggiran Samudra Hindia, terutama Yaman. Maka madhab fikih yang menonjol di Afrika Timur, pesisir India, dan Asia Tenggara adalah Imam Syafi'i. Sedangkan Yaman merupakan pusat ajaran Syafi'i. Selain kunci perdagangan Samudra Hindia, sebaliknya, India Utara lebih berpengaruh di mazhab Hanafi yang populer di Persia dan Asia Tengah. Kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri selama dan sesudah Islamisasi Asia Tenggara terkait dengan dunia. Islam melalui jaringan perdagangan Samudra Hindia. Kerajaan Islam pertama Samudra Pasai yang terletak di Pulau Sumatera berdiri paling tidak pada 1200-an saat Marco Polo mengunjungi dan menyaksikan ciri-ciri Islam di kota pelabuhannya. Seabad kemudian, Ibnu Battuta mencatat tentang pemerintahan kerajaan dan kekuasaannya. Dari Pasai, Islam menyebar ke timur hingga ke Kerajaan Malaka yang berdiri di sekitar 1400 Masehi, terletak di selat yang dilalui hampir seluruh pelayaran India dan Tiongkok. Kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan terpenting di wilayah tersebut. Bahasa dan adat Melayu diadopsi seluruh kerajaan yang berdekatan yang secara budaya mengaitkan seluruh wilayah, termasuk sebagian Malaysia, Indonesia, dan Filipina ke dalam kerajaan perdagangan yang kuat tersebut. Pengaruh budaya juga berfungsi sebagai kendaraan bagi Islam. Identitas Melayu berkaitan dengan identitas Islam, sehingga jika seseorang masuk Islam, dikatakan orang itu sudah masuk Melayu. Identitas Islam yang berjalan keindahan dengan aspek budaya dan kesukuan ini akan menyebar ke timur dan Malaka hingga seluruh kepulauan Nusantara dan bertahan menghadapi berbagai invasi serta penjajahan. Pertama-tama oleh Portugis, lalu Belanda dan Inggris.